Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rangga Ade Aryansyah dengan NIM 2114181 046 dari kelas Teknik Mesin Reguler Sore Bandung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang berjudul analisis kekentalan oli terhadap sistem kinerja pada motor bakar bensin 4 langkah dengan kapasitas mesin 125 cc. Bab pertama untuk pendahuluan latar belakang untuk perkembangan teknologi, yaitu motor bakar merupakan suatu mesin konversi energi yang merubah energi kalor menjadi energi mekanik. Dengan adanya energi kalor sebagai suatu hasil tenaga, maka sudah semestinya mesin tersebut memerlukan bahan bakar dengan sistem pembakaran yang digunakan sebagai sumber kalor. Motor bakar yang menggunakan bahan bakar bensin biasa disebut dengan motor bensin atau motor bakar torok. Lalu di sini latar belakangnya mencari daya, perbandingan besar daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar. Untuk pelumas yang digunakan yaitu atau oli yang digunakan yaitu menggunakan tiga variabel merek oli yang berbeda. Yang pertama ada SPX AHM SPX2 dengan kode kekentalan 10W30. Lalu yang kedua ada variabel oli dengan merek Enduro dengan kode kekentalan yang sama yaitu 10W30. Lalu yang ketiga ada oli Repsol dengan kode kekentalan yang sama 10W30. Rumusan masalah di sini yaitu untuk mengetahui oli dan kekentalan, lalu mencari bandingan konsumsi bahan bakar yang eh, diuji oleh ketiga oli tersebut. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh kekentalan oli atau viskositas terhadap konsumsi bahan bakar. Lalu yang kedua mengetahui pengaruh kekentalan atau viskositas oli terhadap daya dan torsi yang dihasilkan oleh mesin. Batasan masalah. Yang satu, nomor satu, menggunakan oli dengan kekentalan oli yang sama yaitu SAE 10W30. Lalu yang kedua, sistem pengapiannya menggunakan busi standar atau bawaan dari pabrik. Yang ketiga, hanya menggunakan mesin kapasitas 125 cc untuk tipe standar. Kedua, landasan teori. Motor bakar. Pengertian motor bakar yaitu eh, motor bakar merupakan salah satu jenis mesin yang penggeraknya yang banyak dipakai dengan memanfaatkan energi kalor dari proses pembakaran menjadi energi mekanik. Mesin yang bekerja seperti ini disebut dengan motor pembakaran dalam. Lalu motor bakar tersebut adalah reaksi kimia antara hidrogen dan karbon dioksida di dalam bahan bakar dan dengan oksigen yang ada di dalam udara yang menghasilkan energi panas. Motor bakar tersebut adalah suatu pesawat konversi energi yang digunakan untuk melanjutkan kerja mekanik untuk mengubah energi termal menjadi energi mekanik. Lalu di sini ada siklus Otto, yaitu diagram V siklus Otto 4 langkah. Yang pertama, langkah isap atau merupakan proses tekanan konstan. Lalu yang kedua, langkah kompresi ialah proses isentropik. Yang ketiga, proses pembakaran volume konstan dianggap sebagai proses pemasukan kalor pada volume atau konstan. Yang keempat, langkah kerja ialah proses isentropik. Lalu yang kelima, proses pembuangan dianggap sebagai proses pengeluaran kalor pada volume konstan. Yang keenam, langkah buang ialah proses tekanan konstan.
Ada grafik diagramnya. Lalu ada prinsip kerja motor 4 langkah. Yang pertama adalah pengambilan atau intake. Yang kedua adalah kompresi. Yang ketiga power atau tenaga daya. Yang keempat adalah proses pembuangan. Viskositas pelumas yang digunakan untuk pengujian kali ini yaitu yang pertama AHM SPX 2 dengan kode 10W30, lalu yang kedua Enduromatic dengan kode 10W30 juga, lalu yang ketiga Repsolmatic dengan kode 10W30. Ketiga, penelitian. Metode penelitian ini itu menggunakan metode kuantitatif eksperimen. Lalu alat dan bahan yang digunakan yaitu ada test atau dinamometer, lalu ada corong bensin untuk menguji konsumsi bahan bakar dan juga buret. Lalu bahannya yaitu menggunakan bahan bakar Pertamax dengan RON 92, untuk pelumasnya 3 oli yang dengan merek yang berbeda dengan kode SAE yang sama. Lalu busi standar, lalu motor 1 unit motor Vario 120 cc. Diagram alir penelitian. Yang pertama, mulai lalu mengidentifikasi masalah, observasi studi literatur, lalu perumusan masalah, pengumpulan data, lalu menguji 3 oli yang berbeda dengan kode kekentalan sama, lalu melakukan pengujian test dan pengujian konsumsi bahan bakar, lalu pengolahan dan perhitungan data, lalu analisa dan pembahasan, selanjutnya hasil dan kesimpulan lalu selesai. Penjelasan diagram alir penelitian yang pertama mulai, lalu kedua identifikasi masalah adalah tahap menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah studi literatur bertujuan untuk mencapai teori-teori atau literatur yang berhubungan. Lalu mengadakan observasi adalah melakukan untuk pengamatan secara langsung guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan di lapangan. Lalu yang ketiga ada perumusan masalah. Dalam tahapan ini penulis merumuskan apa saja yang akan dibahas dan mencari permasalahan yang ada. Lalu yang keempat pengumpulan data. Tahapan ini penulis mengumpulkan 2 spesifikasi kendaraan yang akan menjadi objek penilaian dari alat pengujian. Lalu yang kelima memenuhi kebutuhan pengguna 3 merek oli pelumas dengan kode kekentalan yang sama untuk mendapatkan perbandingan nilai daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar. Lalu yang keenam pengujian. Melakukan pengujian menggunakan sasis dinamometer. Yang ketujuh menggunakan pengolahan data yang telah didapatkan dari hasil pengujian tersebut. Lalu yang kedelapan, hasil pembahasan merupakan perbandingan hasil dari data yang didapatkan pengujian. Lalu yang kesembilan, kesimpulan, dan 10 selesai. Cara menyajikannya di sini ada rumus untuk mencari daya, torsi, dan SFP yaitu bahan bakar spesifik. Keempat, hasil dan pembahasan. Di sini ada perbandingan torsi terhadap putaran mesin atau RPM. Dari grafik di sini dituliskan bahwa torsi terbesarnya terdapat pada penggunaan oli Repsol, yaitu sebesar 5,5 Nm pada putaran mesin 6.500. Dan torsi terkecilnya dapat pada penggunaan oli Repsol juga, yaitu sebesar 0,9 Nm pada putaran mesin rendah, yaitu 3.500 rpm. Lalu perbandingan daya terhadap putaran mesin rpm. Di sini dari grafik ini bahwa daya terbesar didapat pada penggunaan oli Repsol juga, yaitu
sebesar 5,6 horsepower pada putaran mesin di 6.500 dan daya terkecil dapat didapat pada penggunaan oli Repsol yaitu 0,44 horsepower pada putaran mesin di 3.500 atau putaran bawah RPM rendah. Lalu perbandingan konsumsi bahan bakar di sini terhadap putaran mesin dari grafik terlihat bahwa pemakaian bahan bakar secara keseluruhan putaran mesin pemakaian bahan bakar pada motor dengan menggunakan oli Repsol pada putaran 3.500 oli Repsol lebih boros dibandingkan dua oli lainnya yaitu AHM SPX dan Enduro. Tetapi di RPM 6.500 untuk oli Repsol terbalik menjadi lebih irit dibandingkan oli AHM SPX dan Enduro yang mereka itu dua oli itu hampir sama, tidak berselisih jauh. Mungkin dari banyak faktor yang bisa menyebabkan adanya kesalahan pada saat pengujian konsumsi bahan bakar karena akan kurang lengkap fiturnya, sehingga pada saat memutar throttle yang tidak konstan pada RPM 6.500 menyebabkan perbandingan yang agak jauh untuk oli Repsol dengan oli HMSPX dan Enduro. Bab 5 kesimpulan. Pertama, torsi tertinggi pada penggunaan oli HMSPX yaitu 3,74 Nm pada putaran 6.500. Torsi tertinggi yang dihasilkan pada oli Enduro yaitu 3,64 pada putaran yang sama 6.500 dan torsi tertinggi yang dihasilkan pada penggunaan oli Repsol yaitu lebih tinggi dibandingkan keduanya yaitu 5,5 Nm pada putaran yang sama 6.500. Hal ini berarti bahwa torsi tertinggi berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan dihasilkan oleh oli Repsol pada putaran 6.500 lebih besar daripada yang dihasilkan oleh oli AHM SPX2 dan Enduro dengan kode kekentalan yang sama. Sedangkan torsi yang dihasilkan dari pengujian perhitungan atau penggunaan di penggunaan oli di AHM SPX dan Enduro tidak jauh berbeda. Dua oli ini hampir sama untuk perhitungan dan pengujian hasil datanya. Lalu yang kedua, daya tertinggi pada penggunaan oli HMSPX yaitu 3,41 horsepower pada putaran 6.500 dan daya tertinggi yang dihasilkan oleh oli kedua yaitu Enduro dengan 3,32 horsepower pada putaran yang sama 6.500 dan daya tertinggi yang dihasilkan pada penggunaan oli Repsol yaitu 5,06 pada putaran 6.500. Jadi daya tertinggi yang dihasilkan oleh AHM SPX dan oli Enduro lebih rendah dibandingkan dengan oli Repsol. Hal ini dikarenakan pada hasil pengujian yang telah dilakukan melalui Dynapace, daya terbesar didapatkan pada oli Repsol dan pada hasil perhitungan rumus pencarian daya pada RPM 3.500 hingga 8.500 didapatkan hasil daya pada oli Repsol yang lebih besar. Lalu yang ketiga untuk konsumsi bahan bakar spesifik yaitu penggunaan oli SHM SPX 2 dengan kode kekentalan yang sama dengan oli Enduro dan Repsol, nilai konsumsi bahan bakar spesifik pada sepeda motor Honda Vario 125 cc menggunakan oli AHM SPX didapatkan nilai terendah yaitu 0,326 kg per kilowatt per jam pada putaran 6.500 rpm dan nilai tertinggi yaitu 1.530 kg per kilowatt per jam kali putaran rpm 3.500. Nilai konsumsi bahan bakar spesifik oli Enduro dapat nilai terendah yaitu 0,299 kg per kilowatt jam pada putaran 6.500.
dan nilai tertinggi yaitu 1,589 kg per kilowatt kali jam pada putaran 3.500 rpm. Dan nilai konsumsi bahan bakar spesifik pada oli reaktor dapat nilai terendah yaitu 0,202 kg per kilowatt kali jam pada putaran 6.500 dan tertingginya yaitu 1,68 kg per kilowatt kali jam pada putaran 3.500. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.